Tapi ini justru menjadi momentum nih bagi beberapa pengamat, masih tetap 1 tahun setelah halving ini biasanya akan ada kenaikan lagi. Jadi masih ada ekspektasi yang cukup tinggi. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah persembahan dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa supaya puasanya itu lebih bersemangat pastinya ya. Kita ketemu lagi di sahur sama bulan Ramadan. Hari ini Maria nggak sendirian pastinya. Sahur kali ini makin seru karena kita nggak ngomongin soal persahaman, tapi sesuatu hal yang kayaknya akan ada peaknya, momentumnya yang mungkin bisa nanti Sobat Cuan akan perhatikan. Nah, makanya sudah dihadirkan di sini Revo Gilang ya kan, FX analis bisnis. Apa kabar bro? Kabar baik. Sehat ya. Semangat ya, yes, semangat siap. ya. Nah yang spesial hari ini kita juga kedatangan tamu gitu ya, dan obrolan ini akan makin hangat gitu ya karena ada Pak Tirta Karma Sanjaya, Kepala Bapepti. Apa kabar Pak Tirta? Selamat siang. Bapak boleh sapa? Halo Sobat Cuan. Halo Sobat Cuan semuanya. Sehat-sehat Pak Tirta. Alhamdulillah. Kripto gimana Pak? Apa kabarnya Pak sekarang Pak? Kripto alhamdulillah sekarang lagi banyak transaksinya, terus kemudian juga harganya juga sangat menarik ya karena fluktuasinya cukup bagus. Jadi sehingga banyak minat dari para investor untuk masuk ke pasar lagi. Jadi sekarang newbie baru yang baru kenal kripto nih nambah terus ya Pak? Nambah, tetap pelanggannya tetap terus bertambah. Wow, berarti udah makin keren. Dari terakhir kali tuh ketemu itu aja udah oke. Nah sekarang udah makin nambah lagi berarti ya. Betul. Berarti melihat bahwa tren dan mungkin pergeseran orang ke risky aset tuh makin gede banget gak sih? Yes, Yang lo perhatiin betul. gimana Pak? Ya, jadi memang kripto ini kan instrumen yang relatif baru ya kalau kita bicara dibandingkan mungkin saham atau seperti apa. Jadi orang-orang khususnya untuk Gen Z yang memang bukan hanya Gen Z, bahkan milenial juga, itu kan cenderung untuk mencoba hal yang baru ini seperti apa. Dan kalau kita tahu semakin banyak juga influencer-influencer yang melihat bahwa memang ini sangat prospectable banget gitu, sangat prospektif banget, bisa kayak mendulang cuan mungkin dalam waktu singkat itu bisa mungkin ratusan persen gitu. Jadi itu yang membuat juga Gen Z yang muda-muda mungkin umur 20-an juga akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia kripto itu sendiri. Oke, karena melihat bahwa ada peluang yang gede banget gitu yang bisa diambil ya. Tapi kalau udah Bapak sendiri ngeliatnya seperti apa sih Pak Tirta, opportunity-nya, pertumbuhannya? Terus kalau misalnya dikombinasikan dengan kondisi perekonomian saat ini di Indonesia nih, akan seperti apa sih peluang trading atau investasi kripto ini? Ya, saya kira ini kan memang saat ini Indonesia salah satu yang negara di ASEAN yang cukup disorot ya, karena terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi digitalnya yang sangat tinggi. Saat ini kan Indonesia paling tinggi lah pertumbuhan ekonomi digitalnya, bahkan kita pun target nanti 2000 sampai 30 pun luar biasa pesatnya nanti. Nah, namun demikian kan kita lihat kalau pertumbuhan ekonomi digital ini kan harus ditopang juga dengan infrastruktur ya. Nah, infrastruktur kita ini sebenarnya ini masih menjadi tantangan dan peluang bagi kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat nanti pengguna untuk internet sebenarnya di Indonesia ini dari 27 juta penduduk ini sebenarnya sekitar 70%-an bahkan sampai 80% ini pengguna internet ini sudah banyak menggunakan HP terutama. Oke, semuanya udah gadget ya, smartphone ya. Jadi sehingga yang tadinya keterbatasan akses itu seharusnya sekarang justru mudah gitu kan. Jadi sehingga dengan kripto terutama yang mungkin dalam beberapa tahun ini sangat pesat sekali terutama di Indonesia. Kalau di global kan memang sudah berjalan cukup banyak ya. gitu ya. Di kita ini kan baru mulai itu 2014 waktu itu ada Bitcoin.id, tapi 2017 itu mulai gedor-gedor pengen ada regulasi, 2019 baru ada regulasi ini. Lah setelah diregulasi pertumbuhannya juga belum terlalu cepat gitu, belum terlalu pesat. Tahun 2020 setelah ada pedagang yang terdaftar di Bapepti gitu ya, itu pun transaksi baru cuma 64,9 triliun transaksi setahun. Tapi 2021 ya ini mungkin ya kita melihatnya kita tidak ingin juga sebenarnya sih ada pandemi dan sebagainya. Tapi ternyata pandemi itu juga berdampak positif terutama dari sisi orang yang berinvestasi. Penambahan jumlah investor ya Pak. Karena kan orang yang mungkin waktu itu banyak yang pegang uang terutama dari sisi cash gitu ya, bingung mau diinvestasikan ke sektor real pada lumpuh gitu kan. Kemudian adalah investasi baru yang
menurut beberapa survei bahkan kripto ini sekarang sudah investasi nomor 3 gitu setelah reksadana dan saham dalam negeri. Nah di situ justru menjadi blessing buat semuanya gitu. Orang akhirnya memilih membuka HP, lihat wah ini mendingan ikut di sini nih, bisa cuan tiap hari, bahkan mungkin jam-jaman juga bisa dipantau terus gitu ya. Itu dia. Tapi memang tantangannya waktu itu bagi pemerintah karena bukan hanya yang legal gitu yang naik. Yang ilegal gitu kan. juga banyak. Yang gitu ilegal ya. waktu itu juga sangat menjamur. Jadi saingannya tarik-tarikan. Tapi luar biasanya kripto saat itu membukukan transaksi sampai 859,4 triliun di 2021. Keren banget. Walau itu juga ditopang memang karena waktu itu aset kripto hampir semua mengalami all time high, terutama Bitcoin, Ethereum dan altcoin lainnya. Jadi 1 tahun setelah halving, biasanya kan gitu ya kalau Bitcoin. 1 tahun setelah halving itu mengalami harga yang lumayan tinggi lah. Cuman agak berbeda mungkin dengan tahun ini. Kalau tahun ini mau halving juga nih katanya. Mau halving tapi udah naik duluan nih. Tapi kita lihat sekarang harganya udah pada lagi turun ya. Ketika Bitcoinnya turun hampir menyentuh 10%-an sekarang. Bahkan altcoin lain seperti mungkin Solana dan sebagainya itu turunnya bahkan udah lebih dari 10% nih sekarang nih. Ada Solana, ada XRP, Binance kemarin pada turun semua. Tapi ini justru menjadi momentum nih bagi beberapa pengamat masih tetap 1 tahun setelah halving ini biasanya akan ada kenaikan lagi. Jadi masih ada ekspektasi yang cukup tinggi gitu. Ini kan karena diperkirakan katanya halvingnya di berapa hari nih setelah pertengahan April. Jadi halvingnya. Pertengahan April. Jadi ini kayak semacam tren ya jadinya kalau di apa namanya per kriptoan nih, per bitcoinan ya. Ya jadi kan bisa jelasin nih, mungkin Sobat Cuan ada yang pengen tahu juga nih soal masalah halving. Ya, jadi peristiwa halving itu setiap 210.000 blok. Jadi mulainya itu dari 2012, 2016, 2020. Jadi sudah 3 kali halving sebetulnya. Nah, jadi kurang lebih memang average-nya sekitar 210.000 blok itu kurang lebih kira-kira 4 tahun lah gitu ya. Jadi makanya kita katakan kurang lebih sekitar 4 tahun sekali ada namanya Bitcoin halving gitu. Jadi di 2024 ini kurang lebih pertengahan April akan ada namanya Bitcoin halving. Nah, kalau kita cermati memang trennya biasanya 12 bulan sampai 18 bulan after momen Bitcoin halving itu biasanya all time high gitu. Bitcoin juga biasanya diikuti dengan altcoin lainnya. Jadi kripto lainnya juga mengalami apresiasi. Itu yang membuat juga para kolektor kripto baik itu investor ataupun trader itu biasanya dia mengoleksi sebelum halving, bahkan 1 tahun sebelum halving kadang sudah dilakukan akumulasi khususnya untuk koin-koin yang karena mereka besar. udah menghitung ada sekian berapa ratus blok tadi yang udah mau tercapai gitu ya, mungkin bentar lagi mau halving gitu ya, jadi mereka udah tahu nih trennya akan kebentuk kayak gitu. Oke. Dan tahun ini akan terjadi di pertengahan April. Tapi memang euforianya udah kelihatan dan harganya memang udah terpantau naik ya berarti saat ini. Iya, jadi memang mungkin sudah agak sedikit price in. Jadi sudah ada mengalami kenaikan, tapi justru momen saat ini yang kembali lagi kan Bitcoin sekarang kalau nggak salah sekitar 61.000 $62.000. Nah itu justru momen untuk melakukan bionokiness di situ lebih baik ketimbang pada saat di 72.000, 73.000. Jadi kan harganya lebih murah gitu ya. Nah kalau kita cermati juga mungkin sebagai informasi biasanya kan dia naiknya tinggi 12 bulan sampai 18 bulan setelah momen Bitcoin halving itu sendiri. Meskipun memang kalau kita cermati dari Bitcoin halving pertama sampai yang ketiga itu tingkat apresiasinya memang terus berkurang. Jadi kenapa? Karena memang pada saat itu kan Bitcoin yang pertama harganya memang masih murah gitu. Sekarang sudah semakin mahal, tentu apresiasinya akan lebih terbatas lagi. Tapi bukan menutup kemungkinan harganya kalau saat itu mungkin 60-an ribu, tidak menutup kemungkinan di angka 100 ribuan itu masih mungkin tercapai untuk mungkin 1 atau 1,5 tahun ke depan. Oke, kita lihat coba di Indonesia seperti apa nih Pak menjelang mau halving Bitcoin di pertengahan April. Apakah kemudian sudah mulai ya itu tadi kan Pak Tirta juga bilang bahwa peminatnya makin banyak, tapi justru malah mau halving nih malah justru peminatnya malah makin lebih banyak lagi gitu loh. Betul. Jadi kalau kita melihat kemarin saya merekap data dari transaksi yang ada di para pedagang yang terdaftar di Bapepti ya. Itu ternyata dalam beberapa bulan terakhir ini, bulan Februari kemarin ini adalah salah satu yang cukup tinggi, terutama transaksinya meningkat lagi. Termasuk juga pelanggannya bertambah cukup banyak. Dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan sebelum tuh pelanggan tuh paling nambahnya sekitar 150 sampai 200 ribu lah pelanggan. Sekarang kemarin sampai 350 ribuan. Jadi kalau kita lihat sih ini penambahan pelanggannya itu dulu 2021 lagi bagus-bagus 400 ribuan. Nah ini kayaknya sudah mulai
banyak lagi animo dari para investor baru seperti itu dengan melihat harga-harga dari aset kripto, terutama pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawannya ini gitu, seperti itu. Nah ini yang kami harap pergerakan ini justru bisa diantisipasi juga oleh para pedagang terutama, karena kan kalau kemarin pada saat pasarnya lagi bearish kemarin gitu ya, pedagang pun mulai ada yang membuat fitur-fitur seperti staking gitu kan, untuk supaya memberikan alternatif bagi pelanggan. Kami sih harapannya tetap sambil menyiapkan ini ada halving, kita juga ingin supaya pasar ini juga ada alternatif lain gitu. Jadi nanti tetap staking untuk beberapa pedagang, kita juga nanti akan sudah lakukan penilaian. Harapannya nanti ada pedagang-pedagang lain juga yang memiliki fitur-fitur seperti staking lainnya. Sekarang ada berapa sih Pak yang memang udah dapat legalitas gitu loh? Yang legalitas untuk staking sih baru satu ya kemarin. Oh oke. Jadi bisa diperhatikan ya. What the best thing to do nih sebelum halving dan ketika setelah halving yang bisa dimanfaatkan? Mungkin teman-teman yang memang udah mainan koin atau mainan kripto udah ngerti nih harus kayak gimana gitu ya. Yang mungkin baru mau tune in atau memang memanfaatkan masuk gitu ya di investasi ini. Kalau Mas Revo ngeliatnya gimana? Iya, justru di momen-momen saat ini kan anjlok ya harga-harga kripto. Justru momen-momen ini saat banyak sentimen negatif muncul, baik itu dari kalau kita bicara sentimen negatif ya cukup banyak ya. Kita bicara secara makronya, The Fed dan lain sebagainya. Kemudian ada berhubungan dengan ETF Ethereum yang katanya berpotensi ditolak dan lain sebagainya. Ini semua saling terakumulasi. Jadi justru momen-momen saat ini ketika dia memang ada anjlok seperti depresiasi seperti ini, justru itu menjadi momen kita untuk melakukan buy weakness. Ketika nanti sudah momen di on date-nya halving-nya dan juga 1 tahun sampai 1,5 tahun pasca halving, itu kita tinggal menikmati prosesnya saja. Kalau mau melakukan akumulasi ketika ada depresiasi lagi, jadi ketika harga di momen 1 tahunan itu harganya lebih rendah dibanding ketika kita harga beli saat ini gitu, itu kita bisa melakukan reaccumulation to buy lagi. Tapi secara umum 12-18 bulan kemudian itu kita cenderung untuk tetap hold aja, jadi bukan yang kita masuknya tidak sell gitu, bukan, tapi paling reakumulasi ketika dia turun lagi, tapi sisanya kita let it flow aja, karena kembali lagi biasanya kalau kita bicara 1, 2 dan ketiga Bitcoin halving sebelumnya itu secara umum mengalami kenaikan. Karena kita bicara histori ya, dan historinya memang berbicara seperti itu gitu ya. Nah kalau di kripto ini seperti apa sih perkembangan atau kemajuan para investornya Pak? Kan kalau di Indonesia memang baru-baru banget kan ya, tapi biasanya sukses story itu kemudian mendorong kita bahwa kita yakin bahwa investasi ini akan berkembang baik nih di Indonesia. Ya, saya kira harusnya kita optimis ya, karena kita juga terutama kita tahu bahwa sebenarnya yang berinvestasi kripto ini masyarakat Indonesia sebenarnya banyak gitu kan. Bahkan beberapa data di luar itu menyampaikan bahwa sebenarnya yang invest di exchange di luar itu sebenarnya orang Indonesia itu juga luar biasa besar gitu. Cuman case-nya ya mungkin karena kemarin adalah waktu ada penerapan pajak sehingga kemudian banyak lagi yang sekarang invest yang keluar. Tapi kita harapannya walaupun demikian dengan pasar yang kemarin cukup bagus tadi sampaikan Mas Retno juga, ini kan bahkan kemarin sebenarnya ini kan harusnya mungkin belum naik nih karena harusnya belum halving. Ya karena tadi ada ternyata faktor-faktor luar itu sekarang ini berpengaruh gitu kan. Kayak waktu itu ada terkait dengan kenaikan suku bunga Amerika. Bitcoin sempat naik, walaupun tidak terlalu lama gitu naiknya. Terus kemudian kemarin terkait dengan ETF-nya, ternyata itu berdampak sekali, naik pesat, tapi turunnya juga pesat gitu, karena ternyata ada penurunan juga di ETF-nya seperti itu. Nah, produk-produk yang seperti itu, yang istilahnya dari sisi resiko yang tidak terlalu besar, seperti ETF, ini juga berdampak kepada pasar spotnya seperti itu. Nah, harapannya kita sih ke depan dengan pasar yang ada, kita harapannya nanti investori juga bisa lebih meningkat lagi karena aset-aset kripto ini tentu saja yang diperdagangkan oleh Bapepti ini semakin banyak nih. Jadi kan kita juga menetapkan whitelist ya aset kripto yang bisa diperdagangkan oleh para pedagang aset kripto ini. Jadi kemarin kan kita sempat 501, sekarang 545, ada beberapa aset kripto yang memang ini diinginkan gitu oleh para masyarakat. Jadi ketika para pedagang itu melisting sebenarnya bukan karena keinginan dari pedagang juga, ini menampung apresiasi dari animo daripada masyarakat yang ingin bertransaksi di aset kripto ini loh yang lagi bagus gitu, seperti itu. Gitu ya. Nah ini kita harapkan juga nanti aset kripto lokal juga ini bisa juga
ikut di dalam industri ini karena juga memberikan insentif juga terutama bagi pengembang blockchain di dalam negeri ya seperti itu. Oke, berarti peluangnya besar banget gitu ya. Nah ini untuk mungkin sobat cuan newbie ya, terus kemudian dengar ada halving Bitcoin, terus kemudian tertarik gitu nih, gimana nih yang harus mereka perhatikan gitu loh. Artinya perlukah ada sebuah analisa personal. Ya, semua investasi sebenarnya kita juga harus tahu analisanya. Which is kalau biasanya di saham kita suka bilang baca kinerjanya, fundamental analysis, kemudian ada technical analysis. Kalau kripto dia harus mulai pendekatannya dari mana? Ya tentu sebelum kita masuk khususnya untuk para newbie itu harus make sure dulu ini adalah instrumen investasi yang memang kita suitable dengan ini. Karena ini kembali lagi ini salah satu risk asset seperti saham. Nggak semua orang mungkin profil risikonya di risk asset seperti saham, di kripto. Jadi mungkin ada yang lebih safe, ya mungkin obligasi ya silakan gitu, nggak ada yang salah juga. Jadi make sure dulu risk profile itu suitable dengan kripto. Ketika sudah pilih exchangernya yang memang sudah under Bapepti. Jadi mungkin ada berapa puluh gitu yang memang sudah under Bapepti. Jadi kita tahu legalitasnya oke gitu, terjamin. Ketika sudah itu baru melakukan analisis ya tentu secara teknikal kalau memang basisnya charting, tapi juga kalau kita bicara fundamental tentu kalau kita bicara saham itu kan akan berhubungan dengan LK, laporan keuangan ya. Tapi kalau kita bicara di kripto maka kita perlu baca yang namanya white papernya. White paper ini bisa tersedia di official websitenya koin itu sendiri atau di CMC coinmarketcap.com, itu bisa dicek juga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah komunitasnya. Jadi komunitas ini bisa di sosial media, di X atau lain sebagainya gitu, di Instagram. Jadi kita cek juga apakah memang komunitasnya ini saling mendukung untuk keberhasilan dari token ini atau tidak, untuk keberhasilan proyek-proyeknya dan sebagainya. Kemudian berikutnya juga perihal dia punya prospek seperti apa. Jadi prospek ini kita bisa lihat dari timelinenya, roadmapnya. Mereka mau ngerjain apa sih tahun 2024, ngapain 2026, 2028 dan lain sebagainya. Ketika itu semua clear, memang komunitasnya juga jalan, saling suportif. Itu saya rasa juga secara simply koinnya juga seharusnya cukup bisa survive gitu. Jadi dia seharusnya juga mengalami apresiasi untuk kedepannya. Ini gambaran ya, jangan kemudian karena ada peristiwa halving Bitcoin nggak paham gitu ya, ikut-ikutan, makanya nanti jadi kejebak. Makanya dikasih guidance nih dari cuan. Nah ke depan gimana nih Pak Bapepti sendiri untuk lebih menjawab kepercayaan masyarakat tentang pengawasan perdagangan aset kripto di tanah air gitu ya. Artinya kan kita makin safe untuk bisa bertransaksi kripto dan punya aset kripto juga di tanah air atau sebagai aset alokasi dari aset-aset yang ada nih, udah aman nih sekarang di Indonesia. Iya, yang pertama kan kita sejak 2019 kita sudah menyiapkan regulasi ya. Kita sudah tetapkan ada di Peraturan Menteri Perdagangan, terus kemudian ada Peraturan Bapepti yang mengatur seluruh ekosistem perdagangan aset kripto ini, kripto framework ini. Kemudian kita juga sudah menetapkan secara periodik juga perubahan untuk whitelist aset kripto yang dapat diperdagangkan, yang kita lakukan penilaian dan analisis akhir proses gitu kan, supaya memberikan keamanan gitu bagi para nasabah atau investor. Ini aset kripto yang bisa diperdagangkan loh. Kita kan khawatir juga ya kalau misalkan nanti teman-teman nih investor yang mau investasi di kripto, ketika dia membeli aset kripto buruk, pasti yang disalahkan pasti pedagang. Iya. Sama lah kalau kita juga beli ke pasar gitu ya. Iya benar. Wah tuh, saya beli ayam kok busuk. Pasti yang disalahkan pedagangnya, bukan produksi ayamnya tuh. Bukan peternak ayamnya gitu kan. Nah kita pun pasti begitu. Makanya pedagang itu kita harus kasih lindungi juga. Ini loh aset kripto yang boleh diperdagangkan. Sehingga kalau di luar itu maka resikonya kembali lagi. Ya tadi pedagang itu gitu kan. Nah kemudian juga nasabah ini juga harus dijamin keamanannya ketika bertransaksi di para pedagang yang sudah tertera di Bapepti ini. Jadi makanya kita berikan persyaratan yang cukup ketat, terutama dari permodalan. Selain permodalan, sistemnya pun di sini kita lihat pedagang aset kripto harus memiliki ISO 27001. Jadi di sini semua terkait dengan sistem IT-nya sudah ISO. Kemudian cloud security-nya, cloud privacy-nya 27017, 27018. Kemudian ada disaster recovery center. Terus kemudian cloud servernya harus ada di Indonesia, seperti itu. Nah ini tentu saja sangat-sangat mendukung untuk supaya menjaga keamanan. Selain juga terutama semua investor itu harus ter-KYC sesuai dengan peraturan dengan dukcapil seperti itu. Ada CDD-nya seperti itu, sudah regtech, liveness. Jadi semua tercatat datanya sehingga kalau misalkan ada apa-apa semua tertelusur seperti itu. Kemudian transaksinya juga kita wajibkan para pedagang ini harus ada
know your transaction. Jadi banyak sekarang salah satunya mungkin bisa lewat chain analysis seperti itu. Kemudian untuk ketika perpindahan dana dari wallet to wallet itu juga ada prinsip kita diatur untuk travel rule. Jadi travel rule. Jadi kalau di atas $1.000 ini ketentuannya berbeda dengan di bawah $1.000 seperti itu. Nah, ini tentu saja kita juga sudah terutama anggota FATF. Jadi kemarin kan Indonesia sudah menjadi anggota FATF sehingga kita dalam hal ini kita seharusnya tidak khawatir lagi dalam hal ini kripto bukan dalam artian bahwa ini akan bebas dari pencucian uang, kemudian pendanaan terorisme. Paling tidak ini ada langkah yang konkret gitu seperti itu. Jadi tertelusur semuanya. Ya istilahnya perbankan dan sebagainya pun, uang di bank pun kalau misalkan money laundering dan sebagainya pasti bisa terjadi juga. Tapi semuanya bisa tertelusur atau tidak kan seperti itu. Nah, ketika menjadi anggota FATF, ini kita setujui bahwa sistemnya sudah comply, maka ini kita berarti semua transaksi kripto termasuk juga transaksi perbankan pada umumnya ini semua sudah bisa tertelusur. Jadi memberikan keamanan tidak hanya bagi konsumen tapi juga bagi industri kripto ini. Oke, menarik nih. Dan sudah clear lah ya gitu ya. Semuanya di cover dan dilindungi dengan baik begitu ya oleh Bapak Peti. Jadi ya nggak usah khawatir lagi. Tapi kalau misalnya memanfaatkan momen halving Bitcoin untuk mulai berinvestasi kripto cukup wise gak sih? Ya sangat wise banget justru. Justru momen ini kan jarang terjadi. Hampir 4 tahunan sekali. Justru dengan momen ini kita melihat porto kita jadi cepat untuk hijaunya ketimbang ketika lagi nunggunya atau slownya gitu ya. Ini kan justru kayak cuma mungkin setahun atau 18 bulan. Jadi justru ini momen yang sangat jarang-jarang terjadi. Justru kita harus masuk saat itu. Oke, ini bisa diperhatikan ya Sobat Cuan ya. Tapi bukan ajakan, balik lagi ya. Ini bukan ajakan karena berinvestasi itu nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kamu harus sudah mulai paham juga, ngerti juga ya. Kamu literasi diri kamu dulu begitu ya sebelum kamu ikut dan terjun dalam suatu investasi. Kita kasih gambarannya aja, guidance-nya aja ya. Pak Tirta, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita ngobrol-ngobrol di Cuap-Cuap Ramadan. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar puasanya dan sampai Hari Raya Idul Fitri. Revo juga thank you ya. Terima kasih ya. Sobat Cuan udah denger kita di Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya khususnya selama bulan Ramadan karena Cuap-Cuap Cuan memberikan spesial di Cuap-Cuap Ramadan ya. Hadirnya setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan pastinya kita ada di CNBC Indonesia TV, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Juga ada di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @cuap_cuan. Pak Tirta, kemudian Maria, dan juga Revo pamit. Terima kasih Sobat Cuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sobat Cuan.